Oke, sorry banget ada kesalahan teknis dan ini kita berubah dimensi dari begini jadi begini. Jadi mampet. Oke, jadi ya gue tuh ini apa? Yang sebenarnya gini, gue ke terakhir itu gue main lah ke sebuah kedai kopi yang udah lama banget gak gue datengin kan. Wih, di mana tuh Pak? Adalah di daerah Panimo. Ya lu tau lah. Oh iya. Nah. Mikir panjang gue. Udah lupa sih. Kayak ada banyak ya kan. Nah, gue suka. Gue ngeliat cafe latte-nya 35.000. Ya kan tubruk aja 25. Iya. 20-an. Di situ waktu itu gue ngerasa, loh kok mahal ya gitu loh. Karena Karena gue ngerasa dia di atas rata-rata harga pada umumnya. Dia nggak sendiri, ada beberapa kedai yang kayaknya sih di atas itu, tapi kan nggak semua 30. Angka 30 untuk cafe latte itu jarang Pak gue temuin Pak. kenapa lu bilang itu mahal? Karena di atas rata-rata kedai ya yang gue temuin. Oke. Gue nggak bicara bahan, gue nggak bicara apa ya. Gue cuma bilang harga di atas rata-rata gitu loh. Maka gue ambil kesimpulan, mahal, gitu loh. Seharusnya nggak mahal, tinggi ya. Iya. Karena mahal bicara daya beli sebenarnya. Tapi oke lah, maksudnya harganya di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Rata-rata yang biasa gue temuin, gitu loh maksud gue. Nah, makanya mungkin dengan persepsi yang sama, maksudnya ketika orang beli cafe latte 25, 28 dan seterusnya, mungkin orang kayak gue tuh berpikir kenapa harga green beer menjadi isu gitu loh. Ya. Ketika selama ini juga gue minum Ya, cafe latte 35 gitu kan maksud gue tuh. Nah, Arah lu gue paham. iya gitu kan maksudnya. Kenapa kemudian sekarang jadi isu? Atau memang selama ini menahan isu tersebut jatuhnya? Ya, memang ada monopoli ya. Karena itu juga kayaknya menjadi isu ketika yang ngomong katakan let's say di Bandung misalnya, ya kan? Nah, ketika gue kemarin terakhir ke Jakarta, gue ke coffee shop, gue nganggap itu harga wajar dalam tanda kutip karena di Jakarta. Iya. Kita bicara itu harga Jakarta. Ada variabel Jakartanya Atau harga Bandung. atau harga Bandungnya. Ada variabel itu yang membuat oh ya harganya 35. Oh harga cafe latte Jakarta 40 misalnya. Berarti kalau lu ke Jogja nemu 30.000 tuh aneh ya? Dalam persepsi Tinggi. sekarang iya. Gitu loh. Maksudnya gue bicara dari sisi konsumen kan, dalam orang datang. Iya, tapi kan ya itu dia masalahnya. Lu kalau ngomongin Jogja tuh MR kecil, Pak. Makan murah. Cuma kalau ngomongin rokok, mobil, motor apa yang Iya, itu kita nggak bisa karena Dan kita fakta menariknya adalah dia tuh rumah tuh mahal di Jogja. Nomor 3. iya, benar. Jakarta, Properti mahal. Jakarta, Bali, Jogja nomor 3. Jogja properti mahal. Mahal loh coba. Dia mau kompensasi biar orang nggak bisa menikmati kemurahan itu terlalu banyak gimana? Jadi maksudku kalau misalnya lu berpikir seperti itu, Iya. tanpa lu tahu latar belakang ke situ, gue jadi aneh lu ngomongin 30.000 kemahalan Jogja. Menurut gue sih 30.000 harusnya jadi sesuatu yang wajar. Bukan karena gue punya coffee shop ya. Enggak, iya, ngerti gue. Makanya kan selama ini gue berpikir, oh kenapa di sana murah? Oh ya karena dekat dengan produksi kan, misalnya, gitu kan. Kalau ngomongin dekat, emang kita jauh dari Semendo gitu loh. Ya kan dekat juga. Dekat juga gitu loh. Jadi sebenarnya dari situ yang sudah mengusikku kenapa kemudian kita jarak relatif katakanlah sama, kemudian harga menjadi kadang-kadang tinggi. Ternyata ada isu bahwa harga di sana juga sebenarnya tinggi, tapi kenapa produknya? Makanya gue tanya kalau misalnya di kedai kopi atau misalnya lu ngopi berapa sebenarnya harganya gitu loh. Atau jangan-jangan gue tuh sampai berpikir gini Pak, memang kalau kita ngomongin kenapa ya? Jadi gini,
Ini terang banget lampunya, Ya, aneh. mau ini berarti. Merah gitu. Wah, ini aja biasa aja. Lu kayak ini banget. Jadi enggak, kayak jadi merah muka gue. Ya gue dari tadi bersinar aja diam aja. Itu maksud gue. Kenapa lu jadi heran? Kenapa? Sorry. Jangan-jangan Gak ada di kopi ini memang sesuatu yang entertain yang mewah pada akhirnya. Iya, betul, memang. Jadi katakanlah misalnya di Jogja atau di Surabaya ternyata lu bilang biaya makan tuh murah, tapi biaya ngopi mahal gitu loh. Murah juga ngopi. Hah, murah mahal sih? Ya murah tergantung lu kan milih kemana. Iya. Balik Oke, lagi kan ngomong. itu. Artinya lu harus mengklasifikasikan Malah kita ngopi di mana ya, jatuhnya. Kalau gue bilang normal, di Surabaya itu normal harganya. Oke. Untuk kelas sebagai kota yang menyandang kota terbesar kedua Tapi setelah kan, Jakarta. nah dalam persepsi gua, lu bilang Surabaya makannya murah, gitu kan? Nah, artinya pada akhirnya orang, apalagi terutama kaum mendang-mending, akan membandingkan antara biaya makan sama biaya ngopi. Itu yang sering terjadi kan? Ya. Daripada lu ngopi 25.000, mending lu beli makan nasi. Ya, kan mendang-mending gitu kan menilainya, mengkomparasikannya maksud gue. Betul, betul. Nah, makanya ini apa jangan-jangan ngopi ini sudah jadi sebuah entertain yang mewah gitu loh. Bisa jadi kelasnya udah ke wine gitu kan. Iya, Kelasnya sudah situ. ke arah situ jatuhnya. Dan maksud gua kok jadi ke sana arahnya gitu. Emang harusnya kemana? Tetapi kan kita budaya ngopi gitu. Kan bohong kalau udah. Wow, Tapi kalau kita ngomongin jarak sebenarnya, kalau sekarang kita ngomong ya, Hah? Semendo itu sama kayak ke Bandung, Pak. Jadi jarak tempuhnya, Jarak tempuhnya. jarak tempuhnya. Ya sih. Lo Iya ke sih. Bandung bisa 8 jam, Iya, benar. ke Semendo juga 8 jam. Iya. Itu aja sih. Betul. Betul sih. Jadi kita nggak bisa ngomong. Kalau Semendo enggak, kayaknya Ya, misalnya ya. kalau Sumatera tuh memang permasalahannya cuma satu, Medan untuk menuju ke situnya. Itu jauh lebih sulit dan lebih panjang dan jarak tempuhnya ya lumayan jadi lama. Ya. Mungkin di situ. Itu ada beberapa fakta yang atau realita yang itu tadi gue bilang bahwa itu tidak terhitung oleh orang-orang awam seperti yang mengatakan bahwa malian ya. Nah itu. Karena kalau kita pikir, gua aja nih ya, gua nggak ngomongin kita ke kebun kopi ya. Gue aja mikir kemarin, gue mau liburan ke Bukit Tinggi, Pak. Oke. Itu jarak tempuhnya sekitar 14 jam, Pak. Terus gue ngitung, gue dari Palembang, itu dari Palembang, Pak. Iya. Dari Palembang gue ke Jogja, itu 14 jam juga. Iya. Lebih nyaman. Memang Oh. secara biaya jauh lebih mahal karena menyeberangi. Iya. Nah, itu aja intinya tuh. Oh. Situ. Kita ngomongin jarak, itu Sumatera tuh jauh lebih walaupun satu tanah, Pak. Iya. Yang kita ngomong sebenarnya kita nginjek tanah itu udah sampai Padang, udah sampai Aceh sebenarnya. Satu Iya. tanah gitu Nah. kan. Nggak ada yang apa Bener. ngelepas itu nggak ada. Intinya gitu. Itu jauh lebih tuh. Dan biayanya pun mungkin terlihat murah, cuma tetap aja sama aja jatuhnya. Belum biaya pijitnya segala macam gitu karena Medan yang dilalui jauh lebih mahal. Itu pertama. Terus kedua, Terus coba Nah, lu cek, itu lu cek WA. Sebenarnya isu yang kedua apa? Soal apa? isu kedua yaitu tadi ini kan ini apa bisa kita plesetin ke bahasan yang kedua. Tapi yang jelas sih masalah biaya ini intinya adalah itu tadi ketika kita tidak bisa untuk itu tuh sebenarnya pengaruhnya akhirnya jadi banyak. Itu yang sebenarnya apa gue takutin karena kalau gue ngitung tuh emang nggak bisa. Kalau pada akhirnya itu menjadi sesuatu yang mewah mungkin itu bisa tar dulu bahas itu tar dulu. Dan ternyata lu bilang bahwa itu UMR itu tidak mencakup biaya entertain itu tadi. Iya. Cuma kan biaya internet itu kan pasti akan muncul juga, Pak. Dan akan selalu muncul, bukan cuma ngopi. Artinya kayak gitu. Nah, ini yang gue takutin bahwa ketika kita terus berada di circle bahwa kita menjual itu karena sesuatu yang
tempat yang tidak layak lah masih pakai. Ada pembatas-pembatas tertentu lah. Padahal sebenarnya harga yang harusnya kita kasih ke user itu adalah mungkin tidak di harga yang sekarang. Kalau gue bilang, kalau hitung-hitungan biar lebih makmur lah intinya gitu. Owner makmur, barista makmur gitu. Cuma ya itu tadi permasalahannya adalah ada beberapa customer yang bilang bahwa mahal. Oke, itu kata-kata terakhir ya. Walaupun di depannya ada ngomong lah di stok barista Tigo Iko di dalam. Lamo mahal pula. Itu kan artinya kalau yang itu gue berpikir bahwa udah mah kesel dari awal. Sehingga jadi jelek semua. Belakang akhirnya muncul kata-kata mahal pula. Cuma gue baru tahu bahwa lu berpikir seperti itu. Bahwa ya kalau di Palembang itu juga ini. Kalau di Jogja, padahal di Jogja itu sebenarnya gitu tadi. Kalau lu cuma makan nasi doang, iya itu murah. Cuma masalahnya kan hidup gak cuma makan nasi doang. Banyak kebutuhan lain yang masih sandang pangan papannya kan itu juga harusnya termasuk ke dalam situ. Betul. Tapi ngopi di coffee shop nggak termasuk. Kesannya, karena itu tadi. Kok miring banget. Dan itu maksud gue tuh akan membahayakan dan menjadi malapetaka kalau seandainya itu terus terjadi. Oke, katakanlah lu bilang bahwa kalau itu menjadi isu yang itu udah selesai belum kita ngomong harga ya? Kita nggak ngasih konklusi nih. Enggak. Tapi orang itu udah isu internasional, ngapain kita kasih konklusi ya kan? Itu gue akan bilang bahwa ya lu cari alternatif bahwa gue kasih berpikir bahwa itu tuh nggak mungkin lagi lu jual 20.000 tuh itu hal yang nggak mungkin lah. Harus di atas itu gitu. Ya, ini ada hubungannya nggak yang materi kedua? Karena gue mau nambahin dikit nih. Ada. Karena gini. Kalau lu kasih datanya, gue bisa ngitung dan maksud gue gini, gue bukannya mengatakan bahwa ini mahal, enggak. Kalau memang hitung-hitungannya, enggak, maksudnya gini, kalau misalnya punya angkanya, gue akan bilang, wah harganya memang harusnya naik, enggak segini lagi gitu loh. Betul. Gue bisa ngitungnya. Yuk. Lanjut. Cuma maksudnya, apakah ini sudah menjadi kesadaran umum bagi para owner kedai kopi? Ya itu makanya kita bikin video ini. Iya, itu kan menjadi pertanyaan sebenarnya. Kenapa persepsi gue mahal karena di atas rata-rata? Kenapa harga itu masih rata-rata? Itu kan karena harga itu tertahan di situ. Kita anggap seperti itu. Kenapa dia tertahan? Apakah karena mereka sengaja menahan karena itu tadi? Persepsi orang masyarakat itu belum nyampe bahwa ini barang memang harganya harusnya nggak segitu lagi, atau terlalu banyak variabel-variabel nggak terhitung sehingga owner itu ngasih harga memang jatuhnya segitu gitu loh. Ya. Owner itu sebenarnya nggak ada mispersepsi juga dalam penghitungan. Iya bener. Jadi kayak ya itu ada itu. Oke, yang kedua. Sehingga lu bilang bahwa bridging-nya pas. Kok ini menjadi entertain yang mahal? Nah, itu dia tadi. Makanya akhirnya pembahasan kedua itu masuk. Iya. Pembahasan kedua adalah apakah memang masa depan coffee shop itu akan seperti di Malang? Yang mana itu? Ya, coffee shop yang warkop-warkopan gitu jadi. Oh iya. Dan kopi robusta. Dan kopi robusta. Malah di bridging kejebakan ding. Kejauhan ya, lompat ya. Ya. Oke. Kita nggak bahas. Nggak bahas itu dulu, oke. Kan ini kita enggak bisnis ya. Temanya bisnis mah. Podcast hari ini temanya bisnis. Oke. Ngomongin varietas. Kalau kata gue iya. Taruh definisinya, lu kasih definisi dulu deh, yang warkop apa tadi, yang kayak lu bilang misalnya itu. Ya warkop kayak di Malang. Itu mulai kayaknya ini kan kemarin itu kalau nggak salah awalnya itu banyak kedai-kedai teh tuh Pak, kedai-kedai teh yang berubah menjadi tempat gitu, tempat nongkrong tapi teh. Jadi ada saingan nih coffee shop nih. Itu gue nemu banyak di Bogor gitu. Dengan nama-nama Hayati lah,
Apa nih? merek-merek Tempat teh? ya teh gitu Korea namanya jadul lah, jaja gitu lah, pokoknya apa gitu. Itu awalnya kedai teh. Kedai teh itu bentukannya jadul, harganya udah murah banget gitu kan. 5.000 kalau es teh, jual es teh manis, hal yang lebih simple yang itu mungkin membunuh es teh Indonesia kali. Setelah iya kayaknya sih. Nah itu kan tehnya juga teh yang ada di pasar dicampur-campur sama dia tuh, jadi sebuah apa blend otentik penyedia gitu. Setelah itu terjadi, itu banyak juga akhirnya yang warkop pinggiran yang berubah menjadi, nggak tahu gimana bahasanya ya. Gue juga bingung mendefinisikan itu Pak. Yang jelas yang jadi hal yang warkop yang lebih anak muda lah jadinya. Dia stylenya warkop tapi untuk konsumennya masih anak-anak muda sekarang. Iya, gitu. Ini mas apa ya? Lu nggak lihat ya kemarin ya? Yang lo bilang yang itu yang kursi pendek segala macam itu? Iya. Gitu. Iya. Jadi kayak gue bingung sih kalau lu nanya definisinya kayak mana. Iya. Bingung. Cuma ya pasti yang denger ini atau nonton ini pasti paham lah ya. Karena mungkin, nah gini nih. Itu kan dengan harga yang kalau gue lihat, tapi gue nggak tahu kan karena dia mencontohkan itu kan banyak di Malang kan. Dan gue juga ngeliatnya banyak di Malang. Di Malang itu emang banyak banget dan harganya ya itu di apa Amsterdam aja 16.000 kopi kan gitu maksudnya. Gue tuh gimana gue mencoba mempersepsikan sebuah tampilan warkop untuk karena itu nggak kayaknya ngaruh ke harga gitu loh Pak. Ya memang sih kita secara produk. Cuman maksud gue apakah ini kemudian menjadi semacam apa namanya? Kayak alternatif. Bukan alternatif. Mungkin dikotomi juga antara warkop tradisional dengan warkop modern gitu loh, Pak. Pengelompokan gitu ya. Iya. Karena ya itu kayaknya kalau nggak salah kita pernah bahas sih di podcast yang awal-awal banget tuh. Ya, karena kalau misalnya gini, oke lah kita style warkop, tapi kan kita sudah keburu masuk ke era mesin. Iya. Kita ngomong kopi tiam dengan gaya-gaya tradisional. Mesin tuh gue inget kata-kata lu tadi. Pakai mesin masih di stok gitu. Nah, artinya pertama itu investasi yang mahal gitu kan. Betul. Dan itu kayaknya nggak murah juga sih. Dan secara operasional akan menjadi juga tinggi gitu loh maksud gue. Kalau yang pakai mesin. Iya gitu loh. Artinya sewarkop apapun lu, pada akhirnya lu akan melari kemana gitu loh. Kalau ngomongin masa depan itu dalam persepsi apa? Kemudian mencoba kita membangun ketika masalah utamanya itu adalah katakanlah konsumen itu nggak mampu merich harga yang seharusnya. Kalau kita balik ke tadi ya itu dia kan, nyambung kan keren ya masa depan katakanlah masa depannya warkop nih tapi masa kita mau ngelepas semua mesin yang ada kalau secara ekstrim mundur gitu kesannya tuh kita mundur gitu ya. Apa iya sementara kalau misalnya kita mau mencoba konsep jadi warkop, ini barang sudah barang ada nih dengan operasional yang sudah ada juga gitu loh. Gimana caranya lo bikin murah lagi kan gitu? Ya akhirnya kan banyak mungkin secara tidak langsung teman-teman kita entah di sini atau di sana itu membuat second brand yang memang arahnya ke situ gitu. Jadi kayak gini, gue pernah ngobrol deh kalau nggak salah sama Kiki gue gitu. Jadi dia berpikir bahwa ya sekarang itu kita ngomongin quantity gitu. Seberapa banyak lo ngejual itu? Karena secara kualitas atau misalnya kita ngomongin jumlah uang dengan maksudnya harga normal gimana bahasanya ya? Pokoknya yang harga normal di coffee shop itu kita tuh udah nggak bisa ngambil quantity yang jauh lebih banyak. Sehingga kita bermain ke ranah yang jauh lebih bawah sehingga kita ngomongin quantity, ini bisnis quantity nih dia. Bahwa gue akan tunjukin juga, gue bilang gue tuh pengen bikin kayak gini dia bilang. Oh iya, gue bilang gitu. Gue juga ini lagi buat, gue bilang. Tapi bukan di sini gue bilang. Luar kota, gue bilang. Ini sih gak enak.
di luar kota, gue bilang gitu. Oh iya nih, kayaknya ini lagi asik banget karena kita ngomongin quantity. Harga tuh bisa ketampung dengan quantity yang jauh lebih banyak. Karena bisa menyasar konsumen yang jauh lebih banyak. Gue bilang ya, gue nggak tahu ya, karena jelas memang kalau gue bilang gue membangun yang itu, yang satunya itu, gue memang berpikir dengan marketing yang berbeda, memang konsepnya beda, artinya marketingnya beda, sasarannya beda. Itu memang sudah diterjemahkan berbeda. Cuma gue tidak berpikir bahwa ini bisnisnya quantity dan orang bisa lebih bisa menerima terus lebih gara-gara mau kalau merah anjing gitu. Ngomongin quantity kan? Karena dia ngomongin quantity dia bilang. Gue sih tadinya malah nggak pikir gitu, gue cuma pikir bahwa ya ini kan konsep berbeda yang bisa kayaknya lebih cocok di situ gue tuh, karena gue memang memilih tempat itu karena survei lingkungan di situ. Karena sasaran paling besar tempat gue yang di sana ya daerah itu sendiri. Karena Bandung itu secara prospek tuh agak susah karena dia perhitungannya terlalu dalam gitu. Jadi beda ongkir 1.000 perak aja itu bisa nggak jadi gitu loh maksud gue. Ada kita nggak bisa, kita tuh tidak bisa terlalu berharap sama Gojek gitu loh, sama hal-hal yang jauh gitu sifatnya tuh. Jadi sifatnya pasti lebih dekat gitu. Artinya area-area situ. Cuma akhirnya itu juga dibahas sama, nggak dibahas sih, disentil lah sama Isal tuh. Kemarin tuh gue dikirimin Perding, lihat bahwa apakah Malang mau dibawa kemana emang dengan kayak gini, dia bilang gitu. Kalau gue pikir bingung juga ya, Malang tuh udah murah banget gitu maksud gue. Amsterdam tuh jual brewed coffee aja, base brew itu udah 10.000 kalau nggak salah. Itu yang pada akhirnya membuat harga lain jadi mahal. Iya, karena ada dikotomi itu tadi. Pada akhirnya kan, maksud gue gini, orang kan pasti akan bertanya, kenapa dia bisa jual murah? Kan itu harus dijawab juga. Iya betul. Iya benar. Karena nggak pakai mesin, kayak ini gitu. Iya harus ada jawabannya gitu. Katakanlah ada jawabannya. Atau ya sama, ada juga kedai garis miring roastery di Palembang yang harganya juga ketahan murah. Kan? Ya subsidi silang. Nah iya, maksud gue tetap akan ada pertanyaan yang harus dijawab gitu maksud gue tuh. Siapapun yang menjawab ya. Tapi ketika pertanyaan itu ada, itu kan pertanyaan untuk mahal nian, itu yang menjadi kesimpulannya gitu loh. Dengan tampilan kedai kopi yang sekarang ada gitu loh. Kalau mau digeser ke model yang kayak bilang tadi, apakah larinya ke kopitiam atau warkop? Ya itu masih hidup gitu loh. Orang akan menjadikan itu sebagai tolak ukur juga pada akhirnya. Kalau misalnya kita bermain ke situ juga ya. Iya, maksudnya kalau kita masih bermain di sini, orang akan menilai menjadi tolak ukur. Oh, itu masih hidup dan berkembang terus, gitu loh. Kan kita kan sama-sama, maksudnya orang kan sama-sama nggak tahu nih. Apalagi orang makin awam makin nggak tahu isi dapur orang kan, maksud gue tuh. Cuman yang secara awam terlihat, harga segitu aja tuh udah bisa bikin berkembang, gitu kan? Paham. Nah, kenapa banyak orang lain sampai di luar kota pun menjadikan katakanlah green bean sebagai isu harga tinggi untuk kemudian berujung pada ya sebenarnya harga nggak ketahan lagi nih gitu loh. Sehingga kita harus convert bisnis misalnya ke bentuk yang lain. Kan itu juga, Pak, itu loh. Ada ya kita anggap misalnya atau eliminasi. Iya. Katakanlah ada bentuk laziman bahwa harga tuh seharusnya mungkin segini, tapi ada anomali loh, yang ini bisa hidup, berkembang dengan harga jauh bahkan di bawah rata-rata yang sudah ada. Gitu loh. Iya benar. Itu masalahnya kan. Iya, ini jadi kayak ini, isu feminisme itu kan dihancurkan oleh perempuan itu sendiri. Iya, itu loh. Dan kopi shop ini dihancurkan oleh ibaratnya gini, lo
lu mau bilang walaupun ini bukan suara pribadi lu, karena memang banyak yang komen juga kalau misalnya kita lihat kan, ya termasuk Isal yang paling kenceng kan, ya sorry karena dia konten kreator. Ya dia pendongeng yang nyari. jadi harga memang nggak bisa di sini misalnya, tapi lo ini ada lo yang gerak dengan harga di sini. Ya paham. Nah, kalau misalnya gerak Kopitiam itu jatuhnya bukan convert, tapi bener-bener mendiverse kayak yang lu lakuin sekarang. Ya dong, lu bikin lini bentuk usaha baru kan? Itu kan nggak di sini, Pak. Iya. Itu kan gue lah di sini. Tapi kan masalahnya sama. Lu mau di sini apa di sana kan masalahnya sama. Maksudnya? Kalau isunya green bean kan sama di mana-mana. Lah ya gua kan ke situ karena target pasarnya yang berbeda, Pak. Iya, tapi isu green bean-nya kan sama. Iya sih green. Iya. Iya benar. Ya itu maksud gua. Lu mencari pasar karena lu mencari quantity kan? Iya. Sebagai solusi masalah green bean lu. Enggak. Oh, bukan lah. Enggak. Ya, mah. Isu green bean-nya bener. Cuma gua bukan untuk membeli green bean-nya, bukan. Oh, berarti ini sebab benar, akibat benar tapi tidak ada hubungan. Tidak ada hubungannya. Itu nggak akan mengaruhkan ke sini. Oke. Hampir kejebak gua. Kayak itu sesuatu yang berbeda kok sih. Kalau misalnya pertanyaannya apakah bentuknya akan menjadi warkop atau Kopitiam? Gue sih bisa menjawab iya untuk pemain baru, Pak. Dalam misal nih, gue mau buka usaha jualan kopi deh, tempat ngopi. Lo nggak mungkin bikin kayak gini. Enggak. Ya. Benar. Karena hitungan awalnya udah gampang, lebih gampang tuh. Baik dari sisi investasi awal maupun operasionalnya nanti. Betul. Dan kebutuhan baristanya jauh lebih. Betul. Karena nggak butuh keahlian. Iya. Bener, Pak. Iya bener. Langsung masuk tuh hitungannya, jrek. Kalau ini, Bener. lu butuh banyak penyesuaian. Pada akhirnya nggak akan sesuai juga. Bener. Lu mau jualan apa lagi? Iya makanya itu kan yang Iya. gue lakukan. Nah, Gue mau beri solusi investor. Apa yang harus dilakukan tuh? Lu mau jualan, ya itu yang harus lu lakuin. iya. Jadi, tapi masalahnya ada pihak-pihak yang pengen berjualan juga ya kan? Ya jualan. Apa istilahnya tuh faktor pendukung penunjang itu kan, bisnis penunjang itu kan Iya, butuh bisnis. jualan juga gitu loh. Butuh tempat-tempat kayak gini juga maksud gue tuh. Iyalah pasti. Pasti. Ujungnya jadi gue tuh merasa kayak kedai kopi tuh jadi bottleneck aja. Ini banyak nih supplier yang mau masuk, bisnis penunjang yang berkebutuhan terhadap kedai kopi. Tapi kedai kopi kan nggak bisa jualan kayak kita melihat dulu kedai kopi jualan kan? Bener. Gitu. Oh, kayak udah 2019 kayaknya. Iya, Gua kan? aja harus bahasa marketing kalau misalnya lu sudah mulai kehilangan tuh, jadi ada 2 atau 3 alternatif. Salah satunya pertama diferensiasi. Diferensiasi itu jadi kayak lu tetap di bisnis ini, cuma kayak misalnya lebih spesial lah kayak gitu. Misalnya lu skincare, cuma lu skincare khusus acne misalnya, jerawat. Iya, oke. Lu tetap di situ. Terus kedua, bisnisnya adalah pokoknya sampai akhirnya yang ketiga adalah menutup dan Gue tuh jadi berpikir gini Pak, memang untuk kalau kedai kopi, kalau gue bilang sih ya, gue base pengalaman. Ini gue buka aja. Belum pernah gue buka di podcast lainnya. Emang cuma eksklusif banget ini. Ya enggak, gue memang melakukan diferensiasi. Makanya gue ketika itu sepi, gue akhirnya masuk ke ranah per catering-cateringan Pak. Walaupun nilainya kecil, tapi gue merasa bahwa pada akhirnya kalau gue ngerasain sekarang, itu bisnis penunjang yang sangat itu bagus banget maksud gue tuh. Ketika gue kemarin, ketika isu pandemi yang mulai dan kita kan ketika pandemi hilang tuh nggak langsung naiknya cepet gitu kan. Iya. Butuh ini. Makanya gue akhirnya mengambil diferensiasi bahwa bisnis gue tetap di kopi, tapi gue mainin catering. Ini hal yang tidak banyak orang lakukan. Tapi itu gue melihat itu lebih kayak twist kecil aja. Karena kita kan pernah nyinggung soal catering ya di beberapa episode sebelumnya. Maksud
apakah itu memang sebuah bisnis yang menjanjikan gitu loh? Mungkin menyelamatkan di saat-saat genting iya gitu. Tapi apakah itu kalau misalnya orang mau full terjun ke situ itu memang sebuah ranah situasi yang memang menjanjikan? Karena gue sih kalau gue pribadi melihatnya agak riskan, Pak. Riskan. Gue minta nih. Pertama, gue jarang kondangan. Nggak, maksudnya gini, ada banyak acara, bentuk acara gitu kan. Ada seminar, ada pesta, ada gathering, apalah gitu kan. Pertama, dulu pernah ada masanya pesta, kawinan segala macam itu pakai kopi. Pernah. Kopi apa tuh? Maksudnya pakai tahu mesin gitu ya? kopi susu, kopi botolan. Oh, iya. Maksud gue itu sebagai bisnis. Pakai manual brew. Iya. Iya gitu kan. 500 orang manual brew ya silahkan lah ya kan. Nah. Oke, itu satu. Tapi menurut gue itu udah nggak ada lagi. Maksud gue, Ya. awal udah selesai lah, 1-2 mungkin ya. ada. Biar gue jawab ya lu. Nah. Kemudian ada model acara lain, katakanlah workshop, seminar, segala macam. Ternyata di hotel. Yang dibikin di hotel. Iya. Yang ternyata ya kita tahu ternyata punya polisi sendiri dan fasilitas sendiri gitu kan. Oke, berarti udah nggak mungkin juga tuh. Menurut gue ya ini dari perspektif gue. Iya, karena gue mau jawab. Dipotong. Nanya dulu. Paling mungkin adalah di antara itu sebuah acara yang tidak digelar di tempat-tempat yang seperti itu, mungkin yang hanya menyediakan tempat dan seterusnya. Nah memang ini kan setelah masa pandemi mungkin karena bawaan pandemi jadi memang acara belum banyak, tapi mungkin akan menjadi banyak. Betul. Lebaran bentar lagi tuh. Lebaran bentar lagi ya. Nah, cuma entah kenapa gue merasa kalau itu bukan jadi sebuah ladang bisnis yang orang bisa jadi terjun ke situ gitu loh. Gitu. Kalau menurut gue Ini gue jawab tapi ya. yeah. Udah selesai loh. Iya udah. Karena ada 3 ya tempat tadi. 3 tempat tadi ya kan. Gak tau, gue awalnya juga gitu, tapi gue memang menjalani ini adalah sebagai alternatif perbantuan jadinya. Tapi gue memang cukup terbantu. Iya. Cuma ketika gue mau masuki ranah ini, tapi memang pemainnya nggak bisa banyak, Pak. Gitu aja sih. Jadi kalau lu bilang, apakah ladang bisnis? Kayaknya bukan juga. Gue bisa bilang mungkin bukan, karena ini nggak bisa dimasukin orang banyak. Tapi lu menspesialisasikan situ tuh itu bisa banget. Menurut gue tuh bisa, karena alternatifnya tuh ternyata jadi banyak banget ya. Walaupun saat ini kalau gue bilang bahwa kalau gue bilang ya saat ini orang nggak ngerjain di hotel gitu, karena orang udah bosen di dalam rumah, dia maunya keluar. Ya. Karena hotel itu sebenarnya menjawab panitia, bukan menjawab peserta. Oh iya benar. Ya udah nggak mau ribet, semua udah diurusin, udah selesai gitu. Bahkan sampai penginapan gitu. Iya benar. Cuma karena sekarang akhirnya banyak juga nih. Kalau yang sekarang memang akhirnya alternatifnya banyak. Cuma kan itu mungkin lo akan bisa menjawab bahwa itu kan nggak bisa selamanya, Pak. Nanti akan balik lagi juga ke hotel. Iya benar. Ya karena gue udah sepi orderan ini, Pak. Iya. Karena nggak ada di kantor aja. Iya, cuma kok animonya menurun ya gitu maksud gue. Tahu, tapi gue kemarin dapet kok di Dapat aja ya gitu ya. Di sana tuh ada orang, Ada aja. ada orang lu juga di sana. Tapi dari mana, KPP mana segala macam tuh gue sempet ada ngisi juga di situ. Iya sih. Iya benar, gue ada 2-3 kali lah. Karena pokoknya dia bikin ya, acara di sana. Gak tau bisa Pak. Jadi bisa, tapi benar kata lo. Harus dibuat di luar, tidak di hotel. Betul. Karena kalau dibikin on the spot, sekarang tuh ada banyak perusahaan kantor yang sudah memenuhi kebutuhan itu sendiri, mesin segala macam, fasilitas itu sudah banyak terpenuhi lah, itu udahlah gitu. Tapi kan mereka butuh banyak tuh, ada outbound. Ya benar. Gue tuh bisa masuk ke situ ya. Akhirnya begitu gue masuk terlalu dalam, gue kan akhirnya lama tuh, Pak. Gue main boiler itu lama tuh. Gue nyuplai boiler. Kan itu
karena gue tuh bingung juga mau ngomong harga mahal itu cuma membantu doang, itu nggak bisa tuh harga yang jauh lebih mahal tuh nggak bisa. Tapi setelah gue pikir-pikir dan gue pernah ya survei-survei kecil lah ya, tapi nggak bisa dibilang ini kesimpulan gue doang. Itu pun masih bisa di cover. Kita bisa membuat alternatif lain lagi untuk catering selain dengan boiler dengan harga yang jauh lebih tinggi terjangkau dari well, tapi terjangkau dan keadaannya akan tetap mewah juga gitu loh. Tapi lu nggak harus menggunakan mesin di belakang ini. Oke. Gue tuh akhirnya ke situ. Jadi kalau bilang apakah ini menurut gue sih ada celahnya untuk kita bisa sukses di sini. Cuma itu tadi, ini nggak bisa diajakin orang rame-rame main di situ. Kalau orang main keramis itu nggak, semuanya mati langsung. Iya, benar. Jadi itu nggak bisa. Itu kan gue akhirnya ke situ. Makanya gue bilang kalau kemarin ya dia memang menyelamatkan gue ketika Pak ini ke sini. Ya lumayan gila juga maksud gue tuh. Ya walaupun memang itu tadi, ya itu kan tidak bertahan lama. Itu kan mungkin tidak akan bertahan. Iya mungkin nggak bertahan. Cuma kan kita sebenarnya bisa memonopoli itu agar tetap ada di ritmenya yang sama gitu. Yeah. Dengan alternatif yang sebenarnya kalau lo pikirin ya ada aja tuh. Ada. Benar-benar. Kebayang. Jadi itu lumayan tuh, karena gue ke situ. Itu rahasianya gue ya. Gue ngediferensiasi ketika gue main ke situ, main karena situ. Walaupun memang jujur gue banyak juga sih, banyak berkorban sih jatuhnya. Ada banyak hal yang gue diskon apa segala macam supaya gue bisa continue di satu tempat itu tadi. Contohnya memang kayak golep tuh kemarin, memang itu jadi closing party gue kayaknya untuk di acara di situ maksud gue tuh, karena dia udah punya launch dan lain-lain. Cuma maksud gue tuh akan jauh lebih mudah ketika gue akan memasuki apapun yang ada di situ. Gitu. Gue bisa aja kan, ya gue akan menjadi pilihan pertama ketika bins gue harus masuk. Itu aja sih. Ya masih ada keuntungannya juga. Itu hal itu. Tapi kita belum ngejawab juga masalah tentang berkopi-kopian apa warkop atau tiam. Gua nggak tahu ya. Iya. Kayaknya Vietnam kan kayak gini. Entah lah ya, karena gue balik lagi masalah di satu sisi gue ngeliat postingan teman kita si Resto bicara soal gimana seriusnya mengulik nyeduh kopi, itu satu hal. Tapi siapa sih yang benar-benar sekarang tuh peduli soal nyeduh kopi gitu maksud gue tuh? Iya itu dia. Dulu apa gue dulu nih? Jadi maksud gue, oke, mungkin itu larinya akan jadi ke home brewer. Mungkin ya. Karena dunia pengulik-ngulikan itu. Iya, karena konsumen nggak peduli lagi, Pak. Iya, gue masih melihat tren mau sekeras apapun Darat bicara soal slow bar. Sorry, gue tidak melihat itu di sini dan waktu slow bar tuh udah tamat menurut gue. Udah selesai masanya gitu loh. Kita benar-benar fast sekarang ya. Iya. Orang tuh nggak butuh itu lagi gitu loh. Iya, Pak. Orang tuh ada pada satu titik di mana ya gue nggak bisa upgrade produk, gue upgrade tempat udah gitu. Iya, gue juga pernah menjawab itu. Ya, nah jadi mungkin gitu kan di tengah gimana dari setuju mencoba menyampaikan ide-idenya soal nyeduh, mungkin itu akan menjawab kebutuhan home brewer, tapi tidak menolong kedai kopi jatuhnya kecuali dia punya roastery kan. Ya karena masalah kedai kopi kan bukan itu. Nah, masalah kedai kopi adalah secangkir kopi tadi yang harus dijual. Nah itu kalau misalnya balik, memang apakah masa depan ngopi? Iya, gue sempet bilang dulu juga di Bangka, gue dapetin warkop yang hampir 24 jam, tapi banyak colokan dengan wifi. Banyak yang buka laptop juga. Banyak yang buka laptop dan banyak main game, tapi itu warkop, Pak. Maksudnya, gue tidak mendeskripsikan warkop, tapi itu warkop. Gitu maksud gue. Ya, paham maksud gue kan, gitu loh. Tapi itu banyak anak muda juga yang laptopan dan ya main gadget lah, main HP gitu loh.
Itu juga terjadi ketika gue di Jember, di Pasuruan, sama juga deh. Cuman ya itu tadi, kalau pertanyaan apakah itu bisa menjadi masa depan, gue jawab ya kayak gue bilang barusan tadi, bisa untuk mereka yang memang mungkin bentuknya seperti itu atau baru memulai. Tapi untuk yang sudah kepalang akan berat gitu loh, maksud gue gitu loh. Dia 2 kali investasi. Betul, akan melalui investasi. Sementara kayak bilang tadi, ini bottleneck udah nih. Ada banyak yang sangat butuh, banyak kedai-kedai, banyak kafe-kafe. Ayo buka, ayo investasi. Ayo tutup, mari. Buka lagi, tutup lagi, buka lagi. Tutup aja. Karena kita butuh masukin barang, itu loh. Ya. Ada kepentingan emang. Ada kepentingan di situ. Kayak itu kan? Iya, yang kayak gue tanya kemarin, nggak usah disebut. jangan. Jangan ya? Kalau itu jangan. Siapa tahu Pak, tapi bisa nggak dapat answer gitu Pak, gara-gara bahas itu. Oke, lanjut. Nah, itu maksud gue tuh. Pada akhirnya kan kejepit di situ juga. Jadi iya dan tidak sih jawabannya. Iya memang bisa, tapi menjadi sulit untuk yang sudah ada bentuknya memang. Jadi lebih dilematis lah. Tapi kalau gue bilang sih itu tadi, karena atas dasar realita. Tapi itu masih tidak menjawab apakah itu bisa menjadi solusi atas masalah supply dalam artian green bean. Itu gue belum bisa menjawab tuh di situ. Itu di podcast berikutnya, Pak. Ya, karena kita bisa memangkas biaya-biaya lain kan, ya, dengan bentuk bisnis seperti itu. Betul. Tapi masalah green bean tetap sama gitu loh. Bener. Kalau kita bicara green bean yang sama ya. sama semua Ya. kita ngomongin yang sama. Cuma iya, gini, karena kalau begitu. kita ngomongin yang tadi apa bentuk kopi tiam apa segala macam, itu tadi berangkat dari realita yang gue udah nggak peduli lagi lo mau nyeduh apa segala macam, Iya, mau mendongeng apa benar. tuh nggak peduli, sehingga lu akan mencoba alternatif yang jauh lebih baru nih. Nggak baru sih sebenarnya, jauh ya. Alternatif yang lain lagi yang nggak ada apa konjungsi apapun. Lu nggak peduli apalah, pokoknya lu datang ngopi ngobrol aja selesai. Ya, lu ke kedai kopi mana sih yang masih jualan filteran yang bisa dibeli orang yang perputaran bisnisnya kencang? Kecuali emang lu bikin slow bar, ya misal gue sebut Dialek. Ya dia memang main di situ gitu loh. Ya. Nah, tapi Ya, yang emang selain jualan dari itu, gitu loh. Dia mah memang itu jualan. Iya, maksud gua selain dari yang memang fokusnya di situ, yang kayak lu kayak yang banyak coffee shop lain itu, kan maksudnya emang mereka peduli lu pakai alat seduh apa gitu loh. Iya benar. Itu. Tapi kan gue emang nggak pernah bermain ke situ. Ya, Secara serius ya. Secara serius lu memang nggak pernah main situ. Cuma itu tuh udah nggak menarik lagi, Pak. Iya Lu mau numpuk alat seduh apa juga orang nggak peduli. Dulu itu bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk kita obrolin. Tapi sekarang orang nggak peduli lagi gitu loh. Tapi memang Pak, kalau sekarang itu tadi gue bilang, gue tuh jalan-jalan itu nggak ada. Gue tuh kayak gue butuh ke coffee shop tuh karena kalau di kota itu gue merasa bahwa karena itu lagi up, jadi gue ngomong cari peradaban. Iya. Cari yang rame-rame dah gitu, pasti ke situ gitu. Iya. Nggak mungkin dong gue ke beer house gitu. Nah, ada sih gue ke Surabaya ke beer house gitu. Tahu apa yang terjadi Pak? Cuma gue berdua sama Pak Dul di dalam situ dan remang-remang anjing gue kayak homo gitu sih. Jadi sebentar banget akhirnya cabut ya. Oke, kita ngomongin gitu. Kayaknya kalau kita hopping sekarang nggak ada lagi mau keliling ke coffee shop A, B, C, ya itu nggak ada juga. Kalaupun melihat itu cuma sebagai sekelumit bisnisnya seperti apa. Betul. Di sini gitu doang. Kita lebih tertarik ke gimana sih dia, gimana dia, ya kayak gitulah gitu kan. Terus kayak, kedua, ya itu tadi, ya kita cuma nyari peradaban aja. Kayaknya lucu banget kalau ke coffee shop. Sepi pun ada coffee shop, terkenal tapi sepi, kita mungkin nggak bakal datang. Untuk sekarang nggak mungkin datang. Setuju juga. Ngapain di sini? Udahlah, yang benar-benar ada orang. Mau ngomongin kopinya gimana? Selama itu nggak feel banget, nilai F minus gitu. Masih akan gue minum sampai habis kok. Karena ya udah sih. Ternyata memang kopi itu dikit kok memang. Kalau mau gimana juga lu minum-minum aja jadinya.
Tapi itu yang memang ini. Memang ketidakpedulian itu tuh menjadikan hal-hal yang orang berpikir bahwa alternatif berikutnya adalah kopi warkop itu tadi. Ya. Tapi itu tadi, itu tidak menjawab harga dan tidak menjawab masalah green tea. Iya. Jadi kita mau membuat solusi tanpa memecah Tahu macam itu. masalahnya. Ini dilempar kan. Iya. Tapi itu memang menjadi, kalau sekarang gue pikir mungkin bukan ya itu tadi lu bilang, mungkin bukan cuma gue yang teriak, tapi mungkin ada orang banyak. Iya, karena memang nyatanya banyak gitu. Owner-ownernya yang memang berteriak bahwa ini udah nggak mungkin gitu. Karena ada ketakutan juga Pak, mau ngasih harga tinggi kita takut sepi, tambah sepi lagi gitu. Akhirnya kita kan ngejar harga yang biasa tapi quantity yang berbeda. Ternyata muncul yang baru, quantity itu juga nggak bisa kita ambil gitu. Pada akhirnya kayak gitu juga. Terus akhirnya kesini-sini gue memahami tentang floor plan dari coffee shop kalau di Palembang. Dan gue memprediksi ada beberapa kedai yang bakal tutup lagi habis lebaran. Habis lebaran. Ada ya Pak ya? Gue prediksi ya, gue nggak bilang dia bakal tutup, tapi melihat gelagat-gelagat gitu. Siapa nih? Ini berita Ada. besar nggak bakal? Enggak. Oh enggak. Ini Kecuali main mesin engkol ya. ini yang mana? Yang pertama main mesin engkol Apa? Main mesin engkol. di bar. Yang pertama di Palembang katanya itu. Oh. Oke. Yang katanya pertama ya, gue nggak bilang yang pertama. Yang mengklaim diri pertama. Iya, yang pernah disound balai itu loh. Gak, gue gak bilang dan meramalkan, tapi melihat gelagat ke arah situ sih. Iya, dan banyak juga yang bakal masuk Pak ke Palembang. Oh, Katanya iya. nih kabar-kabarnya banyak juga yang mau masuk dari luar, mau masuk ke Palembang. Terutama di daerah dekat-dekat Kopi Bali. Pokoknya gue lucu juga, ada cerita tuh gue bilang, anjing gue bilang, gue dulu sendirian di Mali gue bilang. Gue dulu sendirian kemari, lo pada mau kesini semua gue. Tapi ya sudah lah ya, namanya berbisnis ya. Karena gue akhirnya sebelum, gue sih nggak kaget dan gue nggak panik juga. Karena sebelum itu terjadi gue tuh harusnya sekarang udah siap-siap untuk alternatif lain. Nah, karena ya kayak misalnya kita sebut lah yang baru, kayak yang terbaru. Tobi misalnya, nyebut merek. Tobi. Ya tetap aja itu mah segmen yang berbeda lah, mau apapun komentarnya, terus itu akan menjamah segmen yang berbeda kalau menurut gue ya. Itu loh. Karena ketika gue berpikir antusias pada waktu dia pertama buka di Jakarta, ketika gue datang ya. Lu datang sebelum 2017 kan? Iya 2017 lah, pas dia pertama buka di itu yang di cafe-nya itu. Oh lu sempat ke situ dulu? Iyalah, sebelum kita datang itu, kan gue udah datang duluan. Oh udah ke situ duluan. Jadi gue aja lihat itu aja. gue tuh dari sebelum dia buka, gue tuh sudah follow, Pak. Oh bakal buka, akhirnya buka. Makanya gue datang yang jauh-jauh. Pret. Ya gitulah. Gue aja begitu lihat itu di. Nah, jadi ya gue mencoba menangkap dalam tanda kutip histeria masa aja dan ya dapet gitu loh. Tapi ya kita tahu juga bagaimana perilaku konsumen kita kan gitu loh. Sekarang apa isinya? Ibu arisan anjing. Gue Juga berhasil, Pak. Iya, mungkin ya. Menjual tempat. Iya. Setidaknya yang sampai terjamah sekarang. Cuman kayak lo bilang tadi, kayak yang lo bilang juga tadi kan, bakal ada yang masuk, yang nyusul segala macam dan seterusnya. Dan menurut gua potensial banget untuk masuk gitu loh. Iya. Dan ini temanya bagus-bagus lagi. Cuman yang kalau bentuknya udah franchise atau sejenisnya kita udah tahu kan, core bisnisnya seperti apa, lebih ke situ sih. Iya benar. Tuh, jadi ya sebenarnya ya karena menurut gue gini sih Pak, kalau lu udah franchise itu kita bukan ngomongin core bisnisnya berjualan bukan, karena kan dia ngomongin konsistensi antara kota 1, kota 2, kota 2 dan segala macam itu supaya tetap sama. Akhirnya dia akan membuat bulk gitu, sebuah yang besar sehingga bisa ditransferkan untuk ke semua. Pada akhirnya itu menjadi iya. hal yang negatif gitu.
Dan itu Pak sebenarnya. Kalau kita balikin ke masalah awal lagi, kalau lu bisa bermain volume, lu bisa bermain harga. Iya. Ya kan? Iya, iya. Nah, jadi ya skena ini akan dibentuk dan dipermasalahkan dan Oleh kaumnya sendiri. ya kan? Iya benar. Nah, iya. Itu sebenarnya yang itu sebenarnya adalah Banyak banget kode-kode. iya, banyak banget Bahasanya. kesimpulan akhir yang paling mendasar tuh adalah itu tadi. Bahwa kita tuh sama kayak tadi gue bilang, kalau gue bilang kayak kaum feminis yang akhirnya dimatiin sama wanita itu sendiri. Iya. Jadi gue berpikir, wah kopi ini kayaknya bakal mati oleh Ya muter-muternya sama ya orang-orang dalam itunya sendiri. ya, dan itu maksud gue tuh jangan sampai itu terjadi. Itu sesuatu yang maksud gue apa ya? Gue tuh bingung juga sih Pak, karena di akhir umur segini, gue sih jujur aja sebenarnya bingung juga kok mau ngapain. Bukan gue nggak punya ide ya, cuma itu sesuatu yang ya lucu lah maksud gue. Tapi kalau misalnya memang lu punya duit mau bikin usaha, ya bukan di sini sih. Cari yang lain lah, banyak ada pet shop dan lain-lain. Lu gimana kopinya? Mana? Ini? Iya. Lu menemukan ekspektasi yang lu pikirkan nggak? Nggak juga. Sih. Tapi itu rasanya lebih bitter kan, lebih intens kan dalam artian gitu daripada sebelumnya. Kan beansnya lagi error. Gila melakukan tweaking atas beans yang error kayak mana sih? Benchmarknya aja nggak kepenuhin, lo mau tweaking juga. Lo melakukan beberapa perubahan sekaligus namanya. Ya kan gue menyelamatkan diri ya. Oke lah. Oke. Oke ya. Gak usah kita bahas yang tadi. Masalah tadi itu intinya biarkan Erik aja yang menjawab itu. Ya itu biar Erik saja yang menjawab ya. Masalah apa itu? Ya Erik ngerti lah. Kalau dia dengar sampai sini, nonton sampai sini, dia ngerti. Iya, harusnya lu memang membantu itu ya maksudnya. Lu udah wilayahnya itu. Iya, kalau udah kelatihan berarti harus ada basic espressonya yang harus lu terangin juga di story lu. Jangan kita ngapain gua. Oke deh, selamat mendengarkan kembali pembicaraan panjang dari Bicara Kopi ini. Ya anjing, 1 jam setengah ya? Iya, lebih malah itu. Enggak, itu kan tadi banyak ini. Iya. Lu banyak diem tadi. Banyak error ya. Banyak error. Oke, inilah Bicara Kopi. Selamat mendengarkan. Semoga bermanfaat lah. Ini sebenarnya kita memang tidak pernah memberikan kesimpulan. Ini adalah sebuah pembicaraan yang harusnya kalian sebarkan ke kedai-kedai favorit kalian atau ke tempat nongkrong kalian. Nggak harus kopi juga. Bisa ke tempat lain. Gitu. Iya benar. Ke tempat-tempat lain, warteg atau apa segala macam ya. Oke, akhirnya saya ucapkan, saya Rikuco. Saya Anpajar. Inilah Bicara Kopi. Adios.